Alex ke Lita? Ya saya juga sayang sama dia. Cuman apa boleh buat? Ya kalau mamanya datang kemari pasti akan terpecahkan. Tapi saya sih udah menduga satu hal sih. Apa, Roy? Kamu bisa ceritain ke kita nggak? Bisa. Jadi kalau opini saya dan ramalan saya adalah Alex dan mamanya Lita itu berhubungan untuk merencanakan sesuatu dengan Lita agar di set up Alex dibayar sejumlah money. Untuk meninggalkan Lita? Mungkin saja saya meninggalkan atau apa gitu. Pokoknya ini kaitannya bukan pacaran. Intinya ada money juga. Saya tulis uang loh, money di kepala saya karena tadi ada tulisan uang. Benar kan? Ya atau tidak? Ya. Oke, tuh. Kamu cuma karena uang doang kamu pacaran? Hah? Matre dong lu ya? Kamu pacarin aku cuma karena uang doang? Pelan-pelan, mohon maaf. Hah? Kita- Jawab! Jawab dong! Jawab dong! Gak usah pegang-pegang teman gue lagi. Jawab! Ini acara apaan, Mas? Selamat malam, Ibu. Terima kasih sudah datang. Di tengah-tengah kesibukan Ibu, kami mengerti sekali kesibukan Ibu. Tapi ini permintaan dari anak Ibu. Anak Ibu namanya, kami pakai nama samaran Lita. Ya Ibu ya. Dengan Lita, ini sahabatnya kita pakai nama samaran dengan Dina. Yang di sana mungkin Ibu tahu itu pacarnya Lita. Kita ganti dengan nama samaran Alex. Rita, Mama, Mama Kamu minta ngapain? penjelasan, Ma. Mama minta penjelasan, Ma. masalah kayak gini dibawa ke sini. Gak mau, Ma. Minta. Nggak penting. Lita mau minta penjelasan, Ma. Nggak usah di sini, bisa di rumah juga diselesaikan. Mama gak mau, Mama gak mau. Minta mau di sini, Lita mau di sini. Mohon maaf ini anak tante. Silakan duduk. Anak tante nih dia tertekan sekali beberapa bulan terakhir karena pacarnya yang dicintai menghilang gak ada kabar. Tapi justru beberapa hari yang lalu sahabatnya Dina ini menemukan foto. Dia melihat dengan mata kepala sendiri lalu dia foto. Dan ini sangat menyakiti buat Lita. Makanya Lita ini datang ke sini. Mudah-mudahan tante mau sabar sebentar aja. Ya kasih waktu untuk ngobrol, diskusi, cari solusi masalah ini 5 menit aja. Boleh nggak tante? Sabar ya. Boleh ya tante? Duduk di mana? Oh, sebelah sini ya. Oke, Lita boleh geser ke sini sedikit. Dina juga. Kita harus pisahin deh. Silakan. Hah? Harus dipisah? Enggak. Duduk di sini mamanya. Oke. Ya, Silakan. ini boleh. Tante. Ya. Iya. Oke, saya ingin mendengarkan kejujuran antara ibu siapa namanya, Mamanya Lita. mamanya Boleh Lita dikasih tahu nggak? dan Alex. Ada apa sebenarnya hubungan kalian? Kalau dilihat dari mata batin saya, hubungan kalian ini ada perencanaan khusus dan ada uang yang terlibat di dalamnya. Dibayar sejumlah uang dan sebagainya seperti itu. Tapi saya tidak jelas, masih samar-samar, belum melihat begitu jelas banget. Sebenarnya ada apa ini? Makanya saya tanya. Ini foto yang berhasil diambil sama Dina. Itu betul tante dan juga Alex di foto itu? Itu maksudnya apa, Ma? Itu tante kan? Mama pacaran. Bohong ini. Loh, ini jelas-jelas tante ya. Ini muka tante, Mbak, ini mukanya si Alex ya. Mbak. Sama orang Mbak, ini tua, orang nggak tua. boleh gitu. Enggak, aku tuh kesel aja sama orang yang nggak pernah mau jujur. Sabar, ini Sopan orang dikit tua. ya. Bohong Mama itu bohong. pacaran. Mama tahu kan? Enggak. Nggak. Nggak ada hubungan, Mama. Gini. Mama tahu Alex itu pacar Lita, Ma. Mama Pacar. pacaran, hah? Nggak tante, Mama sebenarnya pacaran. Jawab, Ma. kita ini Enggak, Mama nggak pacaran. Nggak ada hubungan, Jawabannya Mama. tante jujur, Tante. Tapi kenapa foto itu Mama deket banget, hah? Nggak ada apa-apa, Mama sama dia. Mama jujur, Ma. tante, Itu pacar Lita, Ma. tante. Bukan. Dia mantan kamu. Mantan? Mantan dari mana, Ma? Itu pacar Lita. Mama bisa ngomong kayak gitu. Apa,
Ma? Maksudnya, Gue hah? makin gak ngerti mantan atau Ini masih mereka belum putus. Mama nggak tahu. Itu belum putus, Ma. Apa sama tante Mit. pacaran sama Alex? Heh, kamu siapa ikut campur urusan Aku tuh keluarga pacaran saya? Lita, tante. Sabar, kamu. Kamu jangan ikut campur urusan keluarga saya. Ya. Karena aku ngeliat dia sekarang ini uring-uringan. Tante emang tahu, tante kan kerja, sibuk kerja terus tante. Kamu nggak usah nyolot. Tua, ini orang tua. Jangan seperti itu. Iya. Ya udah, Mama jawab. Itu sih kenapa, Mama? Hah? Enggak, pokoknya Mama nggak setuju. Mama Kamu pokoknya sama dia jawab. nggak setuju. Tante, ini pertama satu-satu dulu ya, satu-satu dulu. Bener Tante udah 3 kali ketemu dengan Alex Iya. tanpa sepengetahuan Lita, betul? Oke, Lita ada pertanyaan besar di sini. Curiga mamanya ada hubungan spesial dengan pacarnya, apakah betul? Enggak, Nggak ada. enggak ada. Kalau saya lihat nggak ada. Ma, Lita pacaran sama dia udah 2 tahun, Ma. Tante sebenarnya setuju nggak Lita pacaran dengan Alex? Enggak 2 tahun setuju. terakhir. Mama nggak setuju. Mama tuh Mama nggak setuju kalau Lita jadi sama dia. Dia nggak baik buat kamu, Lita. nggak baik gimana sih, Ma? Mama udah setuju sama dia. Tapi kenapa Mama malah kayak gini, Ma? Hah? Oke, terus Sabar. di, Lita udah 2 foto tahun pacaran ini, sama dia, Ma. di foto ini sebenarnya ini ada apa Tante? Pertemuan ini soal apa sebenarnya? Kalau bukan pacaran, kalau bukan ada hubungan ada apa sebenarnya? Iya, ada apa? Berdiskusi tentang apa itu? Itu kebetulan aja saya ketemu. Nggak. Nggak Kebetulan sampai mungkin. 3 kali. Nggak mungkin, Mama. Nggak mungkin, Kebetulan Mama. sampai 3 kali Tante. Mama jujur, Ma. Enggak, Mama ada hubungan apa sama Mama dia? nggak ada hubungan sama dia. Tapi kenapa Mama fotonya kayak gitu, Ma? Udah tahu kan, Lita pacaran sama dia 2 tahun, Ma. Pokoknya Mama nggak setuju. Kenapa Tante kalau kami boleh tahu? Jadi gini, Tante. Mama Saya jujur, pengen Ma. dengar penjelasan dari Tante. Semua bongkar sekarang. Saya tahu isi kepala kamu sekarang. Kalau kamu nggak mau bongkar, aku yang bongkar. Pilih mana? Oke, Mendingan Oke. Mama jujur, Ma. oke. Ada Mama apa akan sih cerita. Silakan. Laki-laki ini nggak baik buat kamu, Lita. Maksud Mama gimana, Ma? Dia nggak pantas buat kamu. Nggak pantas apa sih, Ma? Mama kan udah setuju sama dia. Mama udah punya jodoh buat kamu, Lita. Ma, itu kan jodoh urusan Lita, Ma. Bukan urusan Mama. Mama dari kecil udah jodohin kamu sama temen anak. Nggak mau, Ma. Lita udah sayang sama dia. Lita nggak mau. Nggak boleh. Pokoknya Lita nggak mau. Nggak boleh, nak. Mbak Lita sabar dulu ya. Dengerin dulu penjelasan mamanya. Jadi sebenarnya Tante udah ada calon yang dijodohin sama Lita. Itu anaknya temen Tante dari Lita kecil. Iya. Dari semenjak Lita TK, kita udah jodohin Lita sama teman ayahnya. Jadi dia disekolahkan di London, namanya Oke. Dimas. Jadi dia yang bakal mewarisi semua gitu harta kita gitu, keluarga kita. Jadi dia yang akan meneruskan keluarga kita. Oh. Jadi laki-laki ini tidak cocok buat Lita Alasannya? Karena udah ada calon. karena udah Tapi ada kenapa calon. tante kok kayak setuju aja gitu dengan Arif ini? Sebelumnya Tante menyetujui hubungan mereka berdua. 2 tahun Mama nggak ada omongan apa-apa, Ma. Belakangan ini juga Mama nggak ada omongan Jangan-jangan nih apa-apa. tantenya sama si Alexnya ada kong kali kong. Pasti bener, ada sesuatu kan Mama sama Alex. Betul gitu. Pokoknya Mama nggak setuju. Dia Alex ketawa. nggak bagus buat kamu. Ketawa. Harus ada alasannya dong, Ma. Dia nggak mau Ketahuan. nggak mau diarahin ke sana kayaknya. Iya, obrolannya dia soal dia dipatahin. tergiring lalu belok lagi. Itu kenapa? Alex dan Tante ada ini, ada terlibat rahasia dan yang berkaitan Rahasia apa, Ma? Jawab. dengan uang. Ini buat kebaikan kamu, nak. Kebaikan kamu. Butuh jawaban. Oke, sabar. Tante, Lita. ya boleh langsung dibongkar. Silakan sekarang. Mama jawab sekarang. Saya ketuk 3 kali. Kamu jawab cepet ya. Sebenarnya ada apa sih dengan Alex? Ya. Oke. 1, Saya buka. 2, 3. Saya akan cerita. Silakan Tante, silakan. Selama ini saya membayar dia buat sayang sama kamu. Hah? Dia sayang sama kamu karena uang Mama. Itu betul, hah? Jawab. Cowok bayaran.
Tunggu dulu. Kamu jawab ini bener apa enggak? Hah? Dina harus bisa ngendalin diri. Kamu pacaran cuma karena uang? Hah? Lu cowok matre ya ternyata ya selama ini sama temen gue ya? Hei, kamu ngapain ikut campur urusan keluarga saya? Heh, saya nih ngelindungin dia terus tante sama ini. Dina. Saya lebih sayang, Dina, lebih tahu walaupun keluarga gimana saya, kamu lebih tuh tahu orang luar. saya. Bawa keluar dulu deh. Cabut urusan Bawa keluar. saya. Tolong bawa Pergi keluar kamu. dulu. Bawa Pergi. keluar dulu. Bawa keluar. Mama jadi begitu, Ma. Hah? Mama sayang sama kamu, nak. Mama tuh gak sayang. Mama sayang sama kamu. Ini semua demi kebaikan kamu. Sama. Lita sayang sama Alex. Tunggu. Dia nggak bagus buat kamu. Pokoknya Lita tetap sama Alex. Sebentar. Sebentar. Jadi saya pertegas ya. Tante. Tante ngebayar Alex supaya si Lita nggak diganggu cowok-cowok lain karena pilihan Tante itu sudah dipersiapkan. Jadi Sudah ada jodoh gitu. sebenarnya si Alex ini dibuat sebagai dibayar buat nemenin ini supaya nggak diganggu sama cowok-cowok lain gitu. Betul begitu. Lex. Ya betul Mas. Sekali lagi aku minta maaf Lita. Pacaran 2 tahun cuma karena uang 10 juta. Jadi nggak ada perasaan yang tulus benar-benar. Tidak ada. Yang cinta gitu nggak ada. Sebenarnya ada. Semenjak saya lakuin ini karena saya juga perantauan di Jakarta dan tidak punya siapa-siapa, butuh dana buat berobat keluarga, pendidikan adik-adik. Harusnya kamu Dia nggak baik buat ngomong. kamu. Harusnya kamu ngomong. Kamu ngomong. Kenapa kamu kayak gini, ha? Ya udah. 2 tahun. Kamu dengerin aku dulu. Lagian sebenarnya ini kan rencana Tante juga kan. Yang salah kan sebenarnya Tante Mama kenapa sih, Ma? Tante Mama sayang membuat, sama kamu. membuat Mama tahu kan suatu Lita udah sayang cerita. banget sama Mama dia. sayang sama kamu. Kamu harus dengerin kata Mama. Tapi Lita sayang sama dia. Lita mau nikah sama dia. Dia tidak baik buat kamu. Kamu harus dengerin omongan Mama, nak. Ini demi kebaikan kamu. Lita nggak mau. Lita nggak mau. Lita tetap mau sama Alex. Nggak bisa. Kamu harus sama Dimas. Enggak. Tetap harus sama pilihan Enggak, Mama. Mama enggak. Pokoknya Lita tetap sama Alex. Nggak boleh. Lita nggak mau. Lita nggak mau. Lita dengerin. Lita maunya sama Alex, Lex, Ma. berarti harus Alex yang ngejelasin ke Lita. Lita nggak mau, Mama. Kamu tunggu ya, aku jelasin semuanya dulu ya. Kamu duduk. Sebenarnya Apa yang mau disampaikan buat Lita? Lita, sebenarnya aku disuruh mama kamu dikontrak buat ngejagain kamu, buat pura-pura sayang sama kamu, biar kamu tidak salah dengan laki-laki lain, tapi dengan hubungan selama 22 tahun itu, aku juga semakin sayang sama kamu. Cuman ya saya harus profesional, karena ini demi kebaikan aku, demi kebaikan keluarga aku juga. Jadi aku minta maaf kalau Tapi aku aku udah nggak ngecewain mau. kamu. Aku nggak mau. Pokoknya aku mau sama. Baik. Pokoknya Lita mau sama Jangan. Alex, Bang. Dengan Jangan, kamu ini udah ada jodoh kamu. Nggak mau, Ma. Jodoh kamu udah mau datang. Udah mau pulang ke Indonesia, nak. sebuah keputusan dari ibunya adalah hal yang paling menyakitkan bagi dirinya. Nggak mau, Mama. Dia lebih baik buat kamu. Enggak. Ya udah, Oke. Lex, kau boleh ninggalin studio. Nggak mau. Dengan ini Lita. Lita, Mama. saya merasa kalau partisipan saya sangat merasa kehilangan sekali. Sama kamu, Lita. Lita, dengerin mamanya ya. Lita, Dengerin mamanya. Lita mau sama Alex, mamanya. Ma. Jangan sayang. Iya, iya. Mama sayang sama kamu, nak. Mama sayang sama Lita, kamu. Lita, Ini demi kebaikan kamu, nak. Ada yang mau disampaikan. Sayang Dengerin sama dulu. Oke. Dengan ini saya tutup kasus ini dan tidak berkelanjutan lagi di kemudian hari. Ya, udah selesai di Dan sini ya. kembali seperti semula, Alexnya kembali ke dunianya dan semua kembali ke dunianya masing-masing dan punya kerjaannya masing-masing. Dengan ini saya tutup dan case close. Oke.
Dengan ini saya tutup dan case close. Oke, Lita, Tante, silakan Tante punya waktu untuk menjelasin semuanya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan secara baik-baik di rumah ya. Kalau masih emosi, Lita sabar. Tapi mudah-mudahan Lita bisa mengerti semuanya. Ini pasti menyakitkan, Tante juga harus mengerti ini menyakitkan buat Lita. 2 tahun waktunya terbuang gitu aja. Ya, dan ini udah ngelibatin perasaan soalnya. Ya kami harap yang terbaik buat Tante dan Lita ya. Boleh meninggalkan studio. Terima kasih, selamat malam. Nanti tolong sepatunya tolong diinin Bang Oji. Sepatu mamanya. Sepatu. Terima kasih. Ini handphone teman. Sepatunya. Suka. Ketika kita menyakiti hati seseorang yang menyayangi kita, bersiaplah karena karma buruk akan segera menimpa diri kita sendiri. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku tidak dinafkahi dan menjadi korban kekerasan suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tasya. Silakan. Silakan, Mbak. Selamat malam, Mbak Tasya. Apa yang mau diceritakan? Begini Kak Bayu, usia pernikahan aku udah 13 tahun. Aku dikaruniai 2 anak. Anak pertama SMP, kedua SD. Rumah tangga aku tuh gak harmonis. Aku selalu disia-siakan oleh suami, dicuekin, gak diperhatiin, dan gak pernah dikasih nafkah. Nafkah apa nih? Lahir batin. Selama berapa? Sorry, ikut nanya. Monggo, nggak apa-apa, Mbak. Selama berapa lama nggak dinafkahi lahir batin? Cukup lama, Mbak. Cukup lama aku nggak dinafkahin lahir batin. Setahun belakangan? Iya, Lebih dari itu? lebih dari itu dia sempat harmonis, tapi kesininya tuh dia cuek, dingin. Apa penyebabnya, Mbak Tasya? Justru itu yang saya ingin cari tahu ke Mas Bayu dan juga ke Kak Roy. Kenapa suami saya tuh bisa seperti itu? Dulu seperti apa orangnya? Dia itu pemabok, suka nongkrong, jarang pulang. Seperti itu. Dan belakangan seperti itu juga? Apa lebih parah? Lebih parah lagi sih sekarang. Nongkrongnya tuh di mana? Tahu nggak Nanya tempatnya? nongkrong yang biasanya temen nongkrongnya apa gitu loh kan kayak sorry ya biasa tuh laki-laki juga ada gengsi ya. Itu biasanya pengaruh dari pergaulan juga sih. Tahu tapi tempat nongkrong sama teman-temannya gitu, Mbak? Kalau untuk tempat nongkrongnya yang sering aku tahu itu dia tuh kayak sering pemancingan kayak gitu. Terus Tapi juga gara-gara itu nggak mungkin sampai nggak pulang. Ya itu gara-gara mancing ikan jadi mancing keributan dia Iya. itu ya. tapi dingin dan cueknya itu loh Mas Bayu. Oke, kerjanya apa kalau kami boleh tahu? Kerjanya ya lintang lantung aja sih. Kadang kalau ada kerja juga ya kerja. Serabutan. Nah, terus belakangan berubah sikapnya. Bukan belakangan berubah, hampir setiap hari itu dia berubah, dingin, cuek, kasar. Kadang Kasar? juga KDRT. Diapain, Mbak? Ya dipukul, ditampar. Itu yang sifat kasarnya itu aku nggak suka. Jadi kok diem aja? Itu maaf ya dapat perlakuan dipukulnya itu selama apakah dalam pernikahan selama 13 tahun gitu itu? Dulu seperti itu nggak? Dulu awal pernikahan sih baik-baik dan manis-manis aja. Cuma kesini-sininya tuh. Biasanya kan maaf ya dengan adanya anak laki-laki kan akan makin berubah ya kan gitu. Yang maaf loh biasanya tuh laki-laki yang tadi bandel kayak apa gitu kan.
begitu udah punya anak tuh biasanya tuh mulai mengurangi gitu. Tapi dia enggak, Mbak. Dia udah punya anak malah makin jadi. Makin nggak enak gitu loh sifatnya. Dan aku ngerasa nggak nyaman. Oke, biasanya kan feeling istri ya, perasaan istri kan kuat banget ya. Menurut Mbak Tasya tuh ada apa sih? Apa penyebab perubahannya? Itu yang saya pengen cari tahu, Ya, Kak. menurut perasaan Mbak Tasya curiganya karena apa? Ya, Ada orang lain? mungkin. Terus maaf ya mau nanya, ikut nanya nih Monggo. gini. Itu suami Mbak ini kalau mukul itu kan pasti ada cekcok dulu kan gitu, ada percekcokan gitu. Biasa tuh apa sih gitu loh yang Masalahnya. yang menimbulkan lepas kontrol laki-laki itu sampai mukul gitu. Kadang gini, Mbak ya, sifat aku ini dengar suara kenceng kasar aja tuh emosi aku langsung tinggi gitu. Jadi tuh dia ngomong nggak pernah lembut, selalu dengan nada tinggi. Itu yang bikin emosi aku ngelawan dia. Oh, jadi karena emosi, iya. suaminya juga kepancing emosinya sampai melakukan KDRT. Tapi itu nggak bisa dibenarkan sih. Ya, Kalau udah KDRT susah sih ya. itu dia. Tapi masih bertahan sampai sekarang. Masih, Mas. Apa yang buat bertahan gitu loh, sudah dipukul, suka mukul, nggak menafkahi lahir batin. Saya tuh paling nggak suka gitu loh kalau ada laki-laki yang maksudnya itu seperti menelantarkan kan. Betul. Ngapain kita hidup dengan orang yang buat kita nggak bahagia gitu. Kita sakit aja pergi ke dokter untuk berobat. Ngapain kita bertahan di situ untuk sakit? Kalau saya sih mikirnya gitu. Kenapa tuh masih Saya mikir bertahan? ada anak, Mbak. Aduh, anak itu urusan Tuhan. Saya sayang sama anak-anak saya. Makanya saya bertahan sama dia. Walaupun ngorbanin diri Mbak Tasya Iya. sendiri. Mm-mm. Ya sih, seorang ibu tuh pasti gitu. Ingin yang terbaik buat anaknya. Iya. Saya sendiri juga pernah ngalamin dalam rumah tangga itu sebenarnya udah sakit gitu, udah sakit. Tapi karena ada anak itu bertahan untuk anak itu, maklum saya ngerti gitu. Itulah hebatnya perempuan itu, dia hebatnya seorang ibu, lebih baik saya sakit, yang penting anak-anaknya bahagia. Tapi kejadian paling buruk yang pernah dialamin seperti apa? Perlakuan suami yang bagaimana? Sering kelakuan kasarnya itu, sering KDRT-nya itu yang paling buruk. Banting-banting barang. Mukul gitu. Mukul juga, barang juga dibanting-banting. Barang apa nih? Kayak barang-barang elektronik, yang ada yang di depan mata dia, yang dia gitu. lihat, dia banting, dia lempar. Tapi nggak sampai ke lempar gitu pakai barang-barang itu kan, Mbak? Sempat dia ngelempar. Apa? Dia ngelempar gelas, terus kena TV, dan aku kena pecahan gelas itu. Ma! 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 Ya, kenapa, Pak? Udah diberesin belum baju-bajuku? Udah, coba dong kamu lihat sendiri. Masa aku pakai harus ngeliatin sih? Terus kerjaan kamu tuh apa? Kerjaan aku tuh banyak. Lah kamu dari tadi ngapain? Cuma main handphone aja, nggak ada kerjaannya kok. Cuma kayak gitu aja nggak bisa sih? Aku tuh lagi sibuk di belakang. Coba dong kamu bantu-bantu aja, kenapa sih? Bantu semuanya tuh aku. Nyari uang aku, apa-apa aku. Tinggal masukin aja kok. Aku tuh cuma minta tolong Mas aku sih? beresin. Aku tuh Udah! kamu ya. Kamu tuh kurang ajar! Ini kurang ajar kamu! Lagi gak tanggung jawab! Aduh, mata aku sakit!
Dan Oke. di dalam rumah tangga itu kalau orang tuanya sering ribut itu nggak bagus juga sih buat anak. Betul. Gimana tuh sempat ngeliat anak-anaknya nggak? gimana ngelihat orang tua sering ribut gitu? Anak-anak kalau aku ribut tuh lari ke kamar. Dia sering kunci kamar berdua, Aduh, takutnya nggak sampai pernah mau trauma keluar. Anaknya cewek cowok? Cowok dua-duanya. Tuh, jangan-jangan takutnya anaknya pikir itu benar terus malah mengikuti kelakuan bapaknya. Itu kondisi yang saya takutkan buat Harapannya datang ke anak-anak. sini untuk apa, Mbak Tasya? Harapannya biar suami saya bisa berubah. Terus juga saya pengen cari tahu kenapa dia bisa seperti itu. Apakah benar ada orang ketiga di dalam rumah tangga saya? Baik, mudah-mudahan kecurigaan pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab malam hari ini ya. Ya. Kami akan ajak Mbak Tasya untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tasya, dengan tanggal lahir 18 Maret 1990 dan mendiami nomor rumah 44. Sosok wanita yang memiliki tingkat keegoisan yang sangat tinggi dan tidak mau mengalah. Saya melihat adanya sebuah tindakan yang akan menghancurkan dirinya jika terus dilakukan. Entah mengapa, saya merasakan aura yang sangat negatif dari dirinya. Semua ini adalah akibat dari apa yang sudah ia perbuat sampai detik ini. Dan dia sedang menjalani karma buruk. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya berhadapan dengan Mbak Tasya, betul? Ya, Oke, saya ingin konfirmasi datanya. Lahir di tanggal 18 bulan 3, lalu tahun 90, dan nomor rumah 44. ya. Tasya ini sudah menikah cukup lama ya? Berapa tahun? 13? 13 tahun. 13 tahun, 13 tapi tahun. belakangan suaminya ini berubah. Bahkan sering bersikap dingin, kasar, dan melakukan KDRT. Oke. Anak-anak sudah cukup besar, tapi Mbak Tasya ini bertahan karena itu alasan untuk pertahankan kebahagiaan anak-anak. Nah, malam hari ini datang ke Penembus Mata Batin sebenarnya ingin tahu apa yang terjadi dan menjadi penyebab perubahannya. Apakah ada orang ketiga atau ada hal lain yang menyebabkan sang suami berubah? Oke. Lalu kemudian gejala-gejala apa lagi yang Anda rasakan ketika sehingga membuat asumsi suami Anda punya selingkuhan? Hanya sekedar itu aja berubah. Dia tuh nggak perhatian sama saya, Mas Roy. Oke, aku catat ya. Nggak perhatian ya? Terus apa lagi? Cuek. Oke. Tadi katanya Aku suka tuh nggak mukul pernah ya, Bang? dianggap kasar. Sering KDRT. Oke, ngerti. Baik. Saya mengerti sekali. Saya dalam mata batin saya melihat di sini ada seseorang yang berselingkuh 100%, iya. Betul. Tetapi yang selingkuh, Sebentar, ini ada perselingkuhan berarti. iya. Kamu Saya melihat perselingkuhan di sini. Saya mencium bau aroma yang pengkhianatan. ada pengkhianatan. Gesturnya Mbak Tasya apa berubah ya? Oke, Mbak Tasya datang ke sini sama suami? Ya, Di mana suaminya? ada di belakang. Bisa diajak masuk suaminya? Oh, kamu takut sama saya kah? Enggak, biasa aja. Kita coba tanya ke suaminya ya. Apakah Saya betul? curiga. Saya sudah mencium. Lihat deh tangannya. Saya mencium satu hal. Tasya selingkuh.
kamu jangan nuduh sembarangan, Roy. Saya berbicara berdasarkan fakta dan saya memperhatikan secara detail minute by minute. Sebentar, yang dicurigai sebenarnya selingkuh itu suaminya. Yang dicurigai ternyata suaminya, namun ternyata nih, karena dia itu cuek, suka mukul KDRT dan gak perhatian, jadi dia lari dari suaminya. Kemudian bertemu dengan seorang lelaki dan dia playing victim, berperan sebagai seolah-olah korban. Oke, ini suaminya udah ada di sini, udah siap, boleh diajak masuk ke sini. Seolah-olah Ada kursi kamu Bang Oji. Kamu jangan sotoy deh, Roy.